Permohonan pembatasan sosial berskala besar di Palangkaraya ditolak oleh Menteri Kesehatan. Menkes menilai wilayah Palangkaraya belum memenuhi kriteria PSBB. Penolakan dilakukan berdasarkan kajian epidemiologi dan aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Keputusan dilayangkan melalui surat yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Palangkaraya tanggal 12 April 2020. Wilayah Palangkaraya masih belum bisa diterapkan pembatasan sosial berskala besar karena jumlah kasus dan jumlah kematian belum signifikan dan penyebaran COVID-19 di Palangkaraya juga belum memenuhi kriteria. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin. Selamat sore, Pak Wali Kota. Sore, Mas Abe. Iya, Pak Wali Kota, bagaimana tanggapan Anda dan pemerintah Kota Palangkaraya mengingat ditolaknya PSBB? Yang pertama ya mungkin ya tidak masalah karena pasti Kementerian Kesehatan mempunyai kajian-kajian secara komprehensif, dan yang mana yang pasti itu kita tetap akan berjalan seperti biasa untuk penanganan COVID-19 di Kota Palangkaraya ini. Oke. Barangkali Anda punya pertimbangan mengapa Anda mengajukan PSBB kepada Kementerian Kesehatan? Yang pertama di Kalimantan Tengah, khususnya zona merah itu hanya di Kota Palangkaraya. Pada asal mula kejadian COVID. Nah, sekarang sudah mulai berimbas. Pada saat itu juga adalah bagaimana kita koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui tim gugus tugas COVID-19 pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga SK Gubernur, surat edaran Gubernur tentang COVID. Nah, inilah bentuk implementasi kita. Untuk implementasi, untuk dilaksanakan di lapangan itu adalah kami menyurati untuk PSBB ke Kementerian Kesehatan. Seperti itu, jadi untuk penanganan yang... Pak Wali Kota, berapa kasus per hari ini di sana? Gimana? Berapa kasus per hari ini di sana? Saat ini untuk positif, kita Kota Palangkaraya ada 15 orang. PDP 100, ODP 106 orang. Dan PDP 26 orang. Oke, Pak Wali Kota, jika demikian langkah apa yang akan Anda lakukan? PSBB ditolak, upaya apa yang Anda siapkan untuk memutus mata rantai penyebaran corona? Oke, jadi begini, PSBB maupun diterima atau tidak ditolak ataupun misalkan nanti diterima, pasti kami tetap akan berjalan seperti biasa. Jadi saat ini melalui tim gugus tugas penanganan kita untuk masuk ke Kota Palangkaraya. Kita bukan menolak, bukan menutup, tetapi lebih selektif untuk akses masuk ke Kota Palangkaraya, yang di mana di setiap akses masuk ke Kota Palangkaraya ini ada dari Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dari kabupaten lain di Kalimantan Tengah. Kita mendirikan pos yang mana di situ diperiksa kejelasan, asal-usul dan juga skala prioritas yang akan masuk ke Kota Palangkaraya. Begitu pula dengan di kami ada 5 kecamatan, 30 kelurahan, itu di setiap kelurahan yang mana terkhusus zona kuning dan zona merah, kami mendirikan pos. Nah, pos itu juga untuk pengamanan, pengawasan pergerakan masyarakat di kelurahannya masing-masing. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Fairit Naparin, Wali Kota Palangkaraya sudah berbincang bersama kami. Wabah COVID-19 bukanlah halangan untuk terus beribadah. Meski kini harus dilakukan di rumah masing-masing, namun corona justru bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan keimanan. Pandemi corona yang kini masih berlangsung di tanah air membuat aktivitas masyarakat terhambat. Dalam keadaan darurat guna menekan penyebaran COVID-19, umat beragama di Indonesia diminta untuk beribadah di rumah masing-masing. Majelis Ulama Indonesia mengingatkan agar umat Islam tetap khusyuk saat beribadah dan memperbanyak doa. MUI sendiri pada 16 Maret lalu telah menerbitkan pedoman pelaksanaan ibadah saat wabah corona. Umat Islam sendiri akan mulai berpuasa Ramadan pada 23 April mendatang. Umat diminta untuk menjalankannya di rumah termasuk sholat tarawih.
Wabah COVID-19 bukan halangan untuk beribadah. Justru ini momentum meningkatkan ibadah kepada Allah. Hanya saja karena ada kondisi khusus, maka kebiasaan yang kita lakukan di dalam ibadah Ramadan selama ini juga perlu diadaptasi dengan kekhususan itu. Pembatasan kerumunan bukan membatasi ibadah. Sekali lagi saya tekankan, pembatasan kerumunan bukan membatasi ibadah. Karena menurut para ahli, kerumunan dalam situasi sekarang menjadi faktor potensial penyebaran wabah. Untuk itu, menghindari kerumunan di dalam konteks hari ini adalah salah satu bentuk ibadah. Momentum Ramadan ini kami pengen menyampaikan beberapa hal. Setidaknya ada 5. Yang pertama, puasa Ramadan yang kita laksanakan adalah benteng dari paparan COVID. Aktivitas puasa akan menyebabkan kesehatan pada tubuh kita. Sumu tasihu, berpuasalah, niscaya akan melahirkan kesehatan. Puasa yang benar dengan makanan seimbang, menu makanan sehat, kesehatan tubuh dan gaya hidup sehat akan melahirkan imunitas tubuh dan mencegah paparan COVID-19. Sahur secukupnya, di dalam sahur ada barokah. Berbuka secukupnya, di dalam berbuka ada kesehatan dan juga ibadah. Sholat di rumah, jangan jadikan rumahmu kuburan yang tidak pernah disinari oleh ibadah dan juga aktivitas Al-Quran. Hari ini hikmah COVID-19 menjadikan rumah kita bercahaya dan juga menjadi sentral kegiatan keagamaan. Wabah corona bukan halangan untuk beribadah, namun bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan keimanan. Pembatasan kerumunan sendiri tidak berarti untuk membatasi ibadah. Pada situasi saat ini, kerumunan justru berpotensi penyebaran wabah corona. Dan menghindari kerumunan dalam konteks saat ini justru adalah salah satu bentuk ibadah. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana panduan ibadah dan menjaga tubuh tetap sehat selama pandemi COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau A'agim dan Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Adib Kumaydi. Saya terlebih dahulu akan ke A'agim. Assalamualaikum, kumaha damang A? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ya. walafiat. Ya, langsung saja, barangkali AA sudah mendengarkan atau mendapatkan ada 15 panduan dari Kementerian Agama mengenai pelaksanaan ibadah di tengah COVID-19. Seperti apa tanggapan AA? Ya, bagi umat yang beriman, khususnya umat Islam, bahwa kejadian apapun yang ditakdirkan Allah itu pasti yang terbaik. Pasti ada hikmahnya, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Dalam situasi seperti ini, Allah memberikan variasi bentuk ibadah lain yang mungkin kalau pada waktu keadaan normal kita tidak menikmatinya. Sekarang kita tahu bahwa dalam Islam sudah siap mengakomodasi dalam segala situasi. Sehingga tidak ada sebetulnya larangan ibadah di masjid. Yang ada adalah dipindahkan dari masjid ke rumah sehubungan dengan menjauhi kerumunan. Niatnya sudah sampai kepada Allah. Siapapun yang berniat ke masjid, Allah tahu dapat pahala. Dia tidak ke masjid karena biasa ke masjid juga sudah dapat pahala. Lalu patuh kepada seruan ulama juga jadi ganjaran. Lalu patuh kepada seruan pemerintah itu juga jadi ganjaran. Dan menjauhi peluang yang membinasakan diri, mencelakakan orang lain, itu pun jadi ganjaran. Jadi sebetulnya sendiri beribadah di rumah tuh yakin sekali ini bagian amal yang memang Allah inginkan dalam situasi seperti ini. Dan rahmat Allah turun di rumah kita karena banyak ibadah, banyak baca Quran, banyak belajar. Allah menginginkan rumah kita tuh penuh cahaya, penuh dengan berkah. Jadi nikmati situasi ini tanpa keraguan untuk bisa ibadah tarawih di rumah, baca Quran di rumah yang banyak, dan silaturahim di rumah serta bertukar ilmu yang banyak. Akan banyak hikmah yang besar. Bagaimana soal salat tarawih saat corona? Sama saja. Sebetulnya Rasulullah kan di masjid itu hanya 3 kali. Sesudah itu Rasulullah sholatnya di rumah karena khawatir menjadi kewajiban bagi umat. Maka nikmati saja sholat tarawih di rumah.
Usahakan Bapak bisa jadi imam atau anak yang punya kemampuan membaca Al-Quran dengan benar, bisa jadi imam. Nikmati takdir diberi kesempatan ibadah bersama di rumah ini sebagai kesempatan yang sangat langka, yang mungkin belum tentu ada lagi di saat-saat ke depan. Oke. Banyak yang tanya juga ini ya, kalau Nikmati tanpa sholat pakai keraguan, masker gitu boleh ya. tidak? Oh ya bolehlah sholat pakai masker kalau tujuannya untuk mencegah kerusakan, mencegah kan inti dari Islam itu adalah mencegah dari sesuatu yang merugikan, mencelakakan. Keselamatan, diri selamat, lahir selamat, batin selamat, dunia selamat, akhirat selamat, diri selamat, juga menyelamatkan orang lain. Kalau pakai masker itu menjadi jalan keselamatan, mencegah terjadinya kemudaratan, itu lebih utama daripada sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan. Mengenai Jadi sunnah jangan yang ragu-ragu. disebutkan jidat dan hidung harus menempel ke bumi, seperti apa penjelasan lengkapnya? Tentu ada kondisi-kondisi tertentu. Oh, kalau kening iya, kalau kening harus ya. 7 anggota sujud ini. Tapi kan hidung tidak selalu harus, apalagi dalam keadaan seperti ini. Oke. Ini bukber, kebiasaan bukber nih, sahur on the road juga. Ini kan ada anjuran pemerintah. Bagaimana anjuran dari Oh iya, memberi buka bersama sekarang lebih bernilai dibanding biasanya. Karena banyak saudara-saudara kita yang sekarang dalam kesulitan. Jadi jangan pernah berhenti buka bersama, bahkan tingkatkan. Hanya bersamanya di rumah masing-masing. Tidak harus berkumpul karena berdekatan itu bisa mengundang kemudaratan. Maka memberi jarak itu adalah suatu keutamaan. Jadi amal soleh. Sedekah, tingkatkan. Buka bersama, tingkatkan. Hanya di rumah masing-masing. Oke. Dari perspektif kesehatan juga sudah bersama kita Dr. Adip Komaydi. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abraham. Ya, Anda sehat dok? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Kabar baik. Dok, soal bagaimana menjaga tetap kesehatan bugar di tengah puasa, kita butuh sekali juga informasi ini dari dokter. Seperti apa dok? Singkatnya sebelum kita akan break sejenak. Ya, jadi memang saat ini kita membutuhkan daya tahan tubuh yang baik. Daya tahan tubuh yang baik itu dibentuk dengan pola hidup kita yang sehat. Dengan kita menjaga makanan yang bergizi, kemudian kita berolahraga yang sebenarnya tidak harus yang berat, berolahraga ringan, terus kemudian kita cukup istirahat. Dan tentunya sekali lagi juga kita harus menjaga kebersihan, baik itu kebersihan badan dan kebersihan tangan. Dan satu lagi yang paling penting saat ini yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah selalu pakai masker. Dok, artinya imun tubuh tetap bisa terjaga di tengah puasa. Seperti apa kiat-kiat dari dokter kita akan bahas sesaat lagi. Juga masih bersama kami juga Agim.